Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah Warta Sepekan edisi Minggu 17 September 2023. Kami menyambut kehadiran Anda yang baru pertama kali beribadah di GBI Keluarga Kudus. Kami rindu Anda tertanam dan bertumbuh dengan Injil kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di gereja kami. Mari terhubung bersama kami dengan menghubungi pelayan Church Welcoming Team di depan gereja. Atau Anda dapat terhubung dengan pelayanan online kami di YouTube, Instagram, TikTok, dan website GBI Keluarga Kudus. Mewakili Gembala Sidang, staf pengembalaan, dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada 17 September, Bapak Edi Siswanto, Tika Ayu Lestari, George Gary Gusma, Timelda Kisteria. 18 September, Bapak Bayu Septa Hermawan, Edwina Ariandini. 19 September, Kuko Purnomo Sidi. 20 September, Bapak Setio Utama. 21 September, Era S. Kanaan, Timothy Eloftasenya. Dan 23 September, Ibu Yesudarmaji. Info ibadah. Awali pagi hari Anda dengan mengucap syukur. Hadirlah ibadah doa pagi setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Youth Era of God, mari pemuda dan remaja, kita beribadah setiap hari Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat di aula gereja. Dan untuk adik-adik kesayangan Tuhan, ayo bergabung dalam ibadah Headset Kids setiap hari Minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat di aula gereja lantai 2. Setiap bulan gereja kita mengulurkan tangan kasih kepada jemaat yang membutuhkan. Puji Tuhan, minggu ini kita dapat menjadi berkat bagi kota kita lewat Minggu Berkat. Ada paket beras yang dibagikan di Minggu Berkat. Mari terhubung bersama kami menjadi berkat bagi sesama lewat amplop tangan kasih. Sekantong darah bermakna lebih dari sebongkah emas. Sekantong darah dapat menyelamatkan hidup seseorang. Mari, donorkan darah Anda sebelum semuanya terlambat. Youth Era of God akan mengadakan aksi donor darah yang akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 24 September 2023 pukul 10. Pastikan Anda memenuhi syarat pendonor sebagai berikut. Dalam keadaan sehat, usia 17-60 tahun. Bagi pendonor pertama, usia maksimal 50 tahun. Berat badan minimal 45 kilo. Tidak ada riwayat sakit jantung, paru-paru, hepatitis B atau C, sifilis, HIV, dan diabetes mellitus. Tekanan darah minimal 110/70 dan maksimal 150/90. Tidak dalam konsumsi obat 3 hari sebelum donor darah dan tidak minum jamu-jamuan. Tidak sedang menyusui, tidak sedang menstruasi, atau 1 minggu setelah menstruasi. Jarak donor darah 75 hari dari donor sebelumnya. Dan pastikan Anda membawa kartu identitas atau KTP. Donor darah tidak membuatmu rugi, tetapi dapat menyelamatkan nyawa. Mari libatkan diri Anda dalam pelayanan kasih ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan gereja, bagi jemaat yang ingin menyerahkan anak, dimohon mendaftar 1 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pemberkatan pernikahan, dimohon mendaftar 4 bulan sebelumnya kepada sekretariat. Dan bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, kunjungan, dan konseling, dapat menghubungi nomor pastoral kami 0852 8181 6776. Kekudusan kita terima sebagai anugerah di hadapan Allah oleh penebusan Kristus. Demikian warta minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur kami mengenal Engkau adalah Allah yang baik, sangat baik bagi kami. Itulah sebabnya kami punya sebuah keyakinan yang teguh dan kokoh. Tuhan bekerja sedemikian rupa dalam setiap hidup kami, supaya hidup kami dapat menghasilkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan.
seluruh kekuatan surga akan bekerja begitu rupa dan mengubah hidup kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Sehingga sifat-sifat Allah, sifat-sifat Kristus siap terekspresi lewat hidup kami. Banyak orang terinspirasi, terberkati lewat hidup kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi yang baik, pagi yang luar biasa. Saya memberikan sebuah judul, tema adalah Allah adalah Sang Pendidik Agung. Jadi Allah menjadi inspirasi di dalam kita mendidik. Allah, kita mau lihat hari ini mengapa Dia mendidik kita. Motivasi apa yang mendasari Allah mendidik kita. Sehingga firman ini akan memberikan rasa aman. Tapi bukan santai, rasa aman tapi penuh tanggung jawab. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat bacaan kita, Ibrani 12 ayat yang ke-10 berkata seperti ini. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Supaya kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Ini penting untuk kita pahami betapa Allah itu sangat luar biasa. Motivasi yang perlu kita memahami sehingga setiap keadaan situasi yang terjadi, kita dapat mengerti isi hati Tuhan, motivasi Tuhan. Motivasi Tuhan mengajar dan mendidik kita adalah karena kasih. Ini yang perlu kita tangkap. Jadi kasih itu tidak pernah bermakna memanjakan. Betapa hancur masa depan anak-anak ketika orang tua terlalu memanjakan dengan konsep yang keliru, dengan konsep-konsep psikologi modern. Sehingga sangat memanjakan, tidak pernah ada unsur didikan, ajaran, disiplin. Maka akan melahirkan anak-anak yang gampang putus asa, gampang resah, tidak punya daya juang yang kuat, ya, terus ingin dilindungi dan dilindungi terus menerus dan tidak bisa bertanggung jawab dengan sehat dalam hidup ini. Lah, hari ini Allah harus menjadi inspirasi bagi kita dalam mendidik keluarga kita. Mendidik itu ada unsur mengajar. Kita perlu mengajar nilai-nilai untuk anak-anak kita. Kasih itu ada unsur untuk mendidik, kalau perlu ada disiplin. Sehingga anak kita menjadi utuh. Saya bisa melihat orang tua yang terlalu memanjakan oleh karena situasi tertentu. Saya melihat anak-anak yang tidak mengalami didikan unsur disiplin. Itu kalau sudah punya keinginan itu tidak terkendali, tidak sehat. Lah, hari ini Allah, Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Kekristenan sejati harus membawa saudara dalam pengalaman hidup sehari-hari dan betul-betul saudara mengalami aliran kasih Bapa setiap saat. Katakan amin. Kasih Bapa mengalir, tidak pernah berhenti seperti sinar matahari. Kalau malam hari sinar matahari bukan berhenti bersinar, tapi karena tertutup oleh bulan. Kasih Bapa tidak pernah berhenti. Kalau mengalami musim mendung yang sangat kuat, kita tidak bisa melihat sinar matahari karena ketutup awan. Lah, seringkali adalah awan ketidakpercayaan yang buat kita tidak mengalami kasih. Sekalipun saudara tidak mengalami kasih, kasih Allah tetap mengalir. Ini penting. Ini perlu kita pahami untuk menghasilkan rasa aman yang sehat. Jadi bersyukur saudara adalah anak-anak yang dikasihi Bapa. Ya, kita beriman kepada Yesus yang mengasihi kita,
yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kalau nyawanya saja diberikan, saudaraku, dia akan pelihara, dia akan protek saudara sedemikian rupa. Lah hari ini saya ingin mengajak kita akan lihat bersama-sama. Kita harus mengerti motivasi Allah mendidik kita seperti seorang bapa yang mendidik anak-anaknya, yang mengajar anak-anaknya. Mari bapak-bapak, saudara akan dipakai Tuhan jadi figur bapak di surga untuk mengajar anak-anak kita dengan kebenaran, nilai-nilai, ada unsur disiplin dan lain sebagainya. Sehingga anak dari sejak dini kita akan kenalkan Tuhan. Saya belajar di seorang hamba Tuhan, sekarang di Amerika mengembalakan dipakai Tuhan luar biasa. Dan dia mendidik anaknya, dia berkata, saya mendidik anak saya di dalam kebergantungan pimpinan roh. Karena roh Tuhan yang tahu situasi kondisi anak-anak saya. Bukan berarti tanpa harus belajar, bukan. Dan ketika bapaknya ini sedang main-main dengan anaknya, anaknya senang, dia katakan, nak kamu senang ya, kalau kamu senang katakan kepada Yesus. Sebab hamba Tuhan ini sangat dekat sekali dengan Yesus dan dia ingin memberikan nilai bahwa di dalam suka dan duka setiap hari saudara dan saya tetap bersama dengan Yesus. Yang begitu mengasihi dan telah menyerahkan nyawanya untuk saudara dan saya. Sehingga betul-betul kita tidak loneliness, tidak kesepian, kita bersama dengan Tuhan yang real. Menjadi inspirasi bagi saya. Dan inilah motivasi dan tujuannya apa? Allah mendidik kita. Supaya kita mengerti, motivasi Tuhan adalah kasih. Yang kedua, tujuan Allah mendidik kita itu untuk apa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang Bapa yang sangat mengasihi kita. Konsep Bapa ini harus kita pahami. Jadi Allah, figur Allah itu disebut Bapa. Itu bukan nama Allah yang diperkenalkan oleh Yesus. Dalam perjanjian lama kata Bapa itu sudah dinyatakan. Allah menyatakan diri dalam nama Bapa dan diteguhkan oleh Yesus. Dia ketika mengajar doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga. Seharusnya kekristenan sejati membawa saudara dalam pengalaman pribadi. Ketika engkau menyebut nama Bapa, tidak boleh sembarangan. Saudara harus menyebut itu dengan penuh penghayatan dan penuh rasa hormat dan kasih. Itu saudara alami hari lepas hari. Dan betapa bersyukurnya di tengah-tengah badai kehidupan. Aku berseru ya Bapa. Betapa dekatnya Bapa. Betapa berkuasanya Bapa. Tapi hari ini tujuannya kita melihat karena Allah mengasihi, begitu mengasihi kita, maka Bapa menghendaki yang terbaik bagi anak-anaknya. Kalau saudara menjadi orang Kristen yang baik belum cukup. Bapa ingin saudara menjadi yang terbaik. Ya, saya lumayan lebih baik daripada yang lain, itu bukan ukuran. Doa saya setiap saat Bapa, jadikan aku pribadi seperti yang Bapa kehendaki dan maksudkan. Sehingga saya tidak membandingkan saya lebih daripada teman-teman saya, tapi saya harus menjadi pribadi seperti yang Dia maksud, kehendaki dan rencanakan. Nah, kehidupan yang terbaik itu seperti apa? Kehidupan yang terbaik itu adalah seperti Yesus. Makin seperti Yesus. Saudaraku, makin seperti Yesus. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus. Di dalam kitab Efesus pasal yang keempat. Paulus mengajar sesuatu yang luar biasa. Dia ingin jemaat itu mengenakan. Nah, kita akan lihat saudaraku. Efesus pasal yang keempat.
Ayat yang ke-23 saja sebelumnya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita harus terus mengalami pembaruan cara berpikir dan mengenakan manusia baru. Paulus suka sekali menggunakan metafora mengenakan baju yang baru. Itu artinya saudara dan saya memiliki gaya hidup yang baru. Ini tujuan Allah. Gaya hidup yang baru yaitu dikatakan di sini, telah menciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi manusia baru saudara ini bukan Roh Kudus. Manusia baru saudara adalah roh saudara dan roh saya. Ini manusia kekal kita. Allah itu roh, kita diciptakan segambar dengan Allah. Sehingga roh kita ini tempat pribadi kita, tempat kehendak berlangsung. Lah, roh manusia baru kita ini dicipta di dalam kekudusan kebenaran yang sesungguhnya persis seperti Yesus. Saudara perlu mengerti hari ini, manusia baru saudara rohani, benar, kudus, suci, saleh seperti Yesus. Katakan amin. Ini harus saudara yakini. Karena keyakinan yang benar menghasilkan tindakan yang benar. Jadi saudara harus menyadari, seringkali orang Kristen kehilangan seni meditasi. Meditasi kita bukan seperti kebatinan yang mengosongkan diri. Meditasi kita adalah saudara merenungkan firman, memperkatakan firman, tapi saudara melihat. Kalau saudara melihat ke dalam, seringkali ke dalam batin yang saudara lihat adalah kegelapan, kelemahan, itu salah. Kalau saudara melihat kedalaman batin saudara, makanya saudara harus kondisikan waktu, sediakan waktu. Tanpa saudara memiliki meditasi yang baik, saudara tidak akan menjadi orang yang saleh dalam penghayatan hidup sehari-hari. Lah, ketika saudara menyediakan waktu dan bermeditasi, artinya berdoa, bersekutu dengan Tuhan, lihatlah manusia barumu itu suci, kudus, benar, saleh seperti Yesus. Manusia rohmu itu rohani. Itu harus melahirkan sebuah keyakinan yang kokoh, yang teguh. Tidak ada kekristenan yang menghasilkan kesalehan sejati kalau orang-orang Kristen tidak memiliki saat-saat teduh yang baik. Saudara bisa melihat roh saudara begitu mulia, begitu tak ajaib. Manusia roh saudara itu sudah memiliki hidupnya Yesus dalam segala kelimpahan. Manusia roh saudara itu hidup dan berkuasa. Manusia roh saudara ini telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan kerajaan dan tiap nama. Katakan amin. Tapi seringkali kita menghayati berdasarkan panca indera. Tidak berdasarkan firman. Sebetulnya segala sesuatu telah diletakkan di bawah kakimu dan kakiku. Dan karena Kristus diberikan pada jemaat sebagai kepala, kita tubuh. Artinya apa yang sudah dikalahkan Kristus di alam roh, harus kita taklukkan di alam fisik ini. Harus kita injak, kita taklukkan, dan kita menyatakan semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Itu panggilan kita. Makanya Allah mendidik saudara, mengajar saudara sedemikian rupa. Saudara bukan orang yang gampang terintimidasi, tertekan, ya, kecewa, sedih. Tapi saudara menjadi orang yang punya daya juang yang luar biasa seperti Paulus. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat setelah itu Paulus ingin kamu ini kenakan yang roh ini loh. Makanya kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu work out your all sufficient. Artinya keluarkan itu loh rohmu yang sudah baru. Pakaikan rohmu yang dicipta segambar dengan Yesus itu, ekspresikan sehari-hari. Itu artinya dewasa matang di dalam Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah kebenaran yang luar biasa. Supaya saudara bisa melihat. Jadi yang terbaik, saudara dengan iman mengekspresikan roh saudara ini sangat berkuasa.
Roh saudara ini kudus, benar, suci, saleh, dan rohani. Makanya kalau orang Kristen hidup duniawi, batin saudara menderita hebat, tidak cocok. Apalagi dengan sengaja hidup dalam dosa, manusia roh kita rusak, menderita, susah. Roh Kudus didukakan, aduh betul sudah tidak cocok lagi. Ya, sudah tidak cocok. Jadi bagi saudara dan saya yang tahu fondasi iman ini, hidup saleh bagi saudara normal dan wajar. Yang amin 10 orang, saya ulangi lagi. Bagi saudara yang tahu roh saudara seperti Yesus, hidup saleh itu normal dan wajar. Ada pengharapan, tambah aminnya lebih banyak lagi. Haleluya. Ini makna kekristenan yang sejati, ini arti pertumbuhan rohani itu di sini. Ya, bukan saudara mewacanakan sesuatu, mewacanakan firman Tuhan yang tidak jelas, tidak ada ujung pangkalnya dan tidak mengubah hidup. Itu bukan rohani, itu bukan rohani. Lah hari ini setelah saudara mengerti hal ini, saya ingin ajak saudara untuk melihat terus selanjutnya. Ada 2 cara Tuhan mendidik kita, pahami betul-betul. Sebagaimana Yesus mati atas kayu salib serius. Sekarang rohnya bekerja di dalam saudara sangat serius. Untuk mengubah saudara dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Untuk saudara mempraktekkan, mengapa kita harus mengekspresikan roh kita yang baru, 2 Petrus 1 ayat yang keempat, supaya kita tidak hancur binasa oleh hawa nafsu yang membinasakan dunia. Dan kita tetap mencerminkan terang Kristus di tengah-tengah dunia ini. Lah hari ini ada 2 cara Tuhan mendidik kita. Yang pertama adalah Dia mendidik kita melalui firman. Ini penting. Jadi setiap pemberitaan firman ini sangat penting. Allah sedang mendidik saudara. Seharusnya kami para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan harus penuh penghayatan, penuh rasa hormat kepada Tuhan. Seluruh jemaat harus memiliki rasa hormat kepada Tuhan di dalam firman-Nya. Saudara tidak akan bisa memahami apa yang tersirat di dalam apa yang tersurat. Saudara tidak bisa memahami rahasia kerajaan Allah yang dari firman-Nya kalau Roh Kudus tidak menanamkannya. Tidak pernah bisa. Itu hanya sebuah wacana yang tidak menghasilkan perubahan hidup. Hanya Roh Kudus yang bisa menanamkan iman. Hanya Roh Kudus yang bisa menerangi batin saudara, sehingga saudara bisa melihat, karena di dalam terangmu kami melihat terang. Ketika Roh Kudus menyingkapkan bagi saudara, terang itu menjadi terang, baru saudara memiliki terang hidup. Baru ada perubahan. Lah hari ini kita akan lihat, nanti saya ingin jelaskan lebih jauh. Yang kedua, melalui keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kita, dalam lingkungan kita. Pahami 2 hal itu. Dari sisi mana Tuhan paling kuat mendidik? Apakah Dia mendidik engkau dengan firman-Nya? Ataukah Tuhan sedang mendidik saudara lewat keadaan yang ada? Masing-masing kita berbeda-beda tergantung dari sikap kita. Lah mari, betapa pentingnya firman bagi kehidupan saudara. Yang sangat menentukan yang pertama, bagaimana sikap saudara ketika mendengarkan firman. Ini sangat amat menentukan. Rasul Yakobus, dia berkata, saudara kekasih, kita akan lihat Yakobus 1:21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi tanpa unsur ini, lemah lembut, tidak mungkin firman itu tertanam.
Nanti saudara bisa mengerti apa yang dimaksud Yakobus. Dalam terjemahan yang lain, lemah lembut itu rendah hati. Betul-betul saudara, ini bukan saudara seperti mendengarkan pelajaran matematika, ilmu fisika, yang saudara dengan bersendau guru bisa mendengarkan itu. Tapi ini harus penuh rasa hikmat. Rendah hati dan sungguh-sungguh sadar, Tuhan, cara berpikir saya ini adalah kebodohan bagi Engkau. Tidak mungkin saya bisa menangkap tanpa Engkau mewahyukan. Lah, Yesus di dalam Matius pasal 11 ayat 25, rahasia firman itu Allah sengaja sembunyikan bagi orang yang merasa bijak, merasa pandai, merasa mampu untuk memahami. Tapi Tuhan sediakan bagi nepios, anak kecil, orang yang sederhana, orang yang menunggu kalau Tuhan belum singkapkan, aku tunggu sampai Tuhan menyingkapkan rahasia ini. Tanpa saudara punya sikap rendah hati menunggu, saudara tidak akan bakal bisa menangkap. Buktinya, saudara banyak mendengar firman, tapi tidak mengalami banyak perubahan total dalam hidup ini. Saudaraku harus punya sikap. Meresponi firman sangat menentukan pertumbuhan rohani kita. Matius 13, Yesus mengajarkan, hal kerajaan Allah itu seperti seorang yang menaburkan benih. Benih itu firman. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ya, kalau saya analogikan sederhana, kalau di sawah itu galengan itulah. Jadi galengan itu tanah untuk seringkali jalan gitu, keras. Jadi kalau benih ditaburkan di sana tidak bisa tumbuh. Ada yang itu tanda orang yang dengar firman, tidak paham, ya sudah, tidak mau ngejar Tuhan sampai bisa paham. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu itu kalau di sini agak sulit ya, mungkin kalau di Gunung Kidul sebagainya. Jadi tanah itu dasarnya batu-batu, di atasnya ada tanah yang tipis gitu. Ketika mendapatkan benih itu segera tumbuh. Tapi karena bawahnya itu batu sehingga dia kena batu tidak bisa bertumbuh. Maka ketika ada aniaya dan lain sebagainya, maka langsung dilepaskan. Itu gambaran orang Kristen yang suka mendengar firman tapi tidak berakar kuat. Ketika datang pencobaan ditinggalkan firman-Nya. Ketika datang godaan ditinggalkan firman-Nya dan mengikuti keinginannya. Yang ketiga adalah jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri, itu karena tipu daya kekayaan, kenikmatan hidup, kekhawatiran dunia menghimpit firman. Tapi jatuh di tanah yang baik. Tapi seperti apa yang Mas Luki katakan. Tanah yang baik itu tanah yang dibajak. Rendah hati saudara siap terbuka Tuhan. Belajar kami merendah hati, kalau Tuhan tidak menunjukkan saya tidak akan bakal tahu. Betul-betul saya ini bodoh kalau bukan Tuhan wahyukan. Sikap yang hati yang suka menyembah. Itu saudara mengondisikan tanah hati saudara menjadi baik. Baru kerajaan Allah itu dinyatakan. Benih itu berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi firman-Nya sama. Yang menentukan saudara berubah dan berbuah atau tidak adalah sikap bagaimana saudara terhadap perkataan firman. Dibutuhkan kerendahan hati, semakin saya dibukakan, semakin saya memiliki rasa hormat kepada Tuhan. Kadang-kadang saya bermeditasi pagi jam 9, nanti jam 2 saya bermeditasi, nanti sore saya bermeditasi. Saya bersekutu, saya membayangkan manusia roh saya. Saya membayangkan telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa dengan penuh rasa hormat kepada Dia. Ini baru firman itu bisa bertumbuh. Yakobus mengajarkan, terimalah sebelum. Mengapa banyak orang Kristen tidak bisa dengan
roh yang lemah lembut rendah hati. Karena Yakobus juga mendorong kita untuk meninggalkan kejahatan yang begitu banyak. Jadi dosa-dosa di masyarakat, nilai-nilai, motivasi, prioritas semuanya mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi batin kita, mempengaruhi nilai-nilai kita, mempengaruhi pemikiran kita. Sehingga banyak orang Kristen tidak lagi haus dan lapar akan Tuhan. Oh, kalau sudah bicara masalah cari uang, itu siang jadi malam, malam jadi siang. Tapi kalau firman, dia berkata, kalau ada waktu, ini sangat amat tidak sehat. Saya ada kesaksian dari care group, makanya care group ini nanti berkembang terus. Ini bukan milik orang-orang khusus, ini untuk setiap kita. Salah satu, ya sebut saja namanya supaya saudara tahu ini akurat, dari Yeni Sari. Bagaimana ketika mengikuti care group, dia dalam tuntutan yang sama di dunia kerja, tetapi dia menjalani dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan, dengan penuh iman, jauh berbeda dengan sebelum ikut care group. Dan kemarin bersaksi, saya dikasih tahu istri saya, ya, Yeni Sari berkata begini, setelah saya ikut care group, saya kalau mendengar firman itu, dulu saya mendengar firman juga ya baik, lumayan. Beda. Mengapa? Karena frekuensinya sama. Begitu mendengar firman Tuhan itu seperti rohnya dibangkitkan. Luar biasa, dahsyat. Tapi kalau kejahatan belum kita singkirkan, nilai-nilai duniawi belum kita singkirkan, begitu firman Tuhan datang disabotase oleh segala pencemaran yang ada di dalam pikiran ini sehingga firman Tuhan tidak bisa mengobarkan roh kita. Saya berdoa setiap jemaatku ketika bersinggungan dengan sumber firman, rohmu akan melonjak. Dahsyat, luar biasa. Dan dampaknya, kariernya bagus, rohaninya bagus. Dan ketika di care group, gereja butuh ini ada tugas yang baru ini. Apa responnya? Siap! Luar biasa. Saya berdoa supaya roh saudara hari ini dikobarkan oleh kuasa roh. Oleh kuasa firman. Sehingga saudara mulai hari ini memiliki rasa hormat, takjub akan Tuhan serius. Kalau saudara berbicara diskusi tentang firman dengan orang lain, lakukan dengan penuh penghayatan, penuh penghormatan. Bukan berdiskusi malah kadang-kadang tidak membangun hati-hati. Jadi milikilah kerendahan hati dan kelemah lembutan kalau berhubungan dengan firman. Ini sesuatu yang supranatural, yang ilahi, bukan yang natural. Berbeda dengan saudara belajar matematika, belajar begini. Makanya banyak orang-orang Kristen tidak berubah hidupnya. Saya khawatir karena kekerasan hati, maka Tuhan berbicara kepada orang Israel, mereka punya mata tidak bisa melihat, punya telinga tidak bisa mendengar. Ini sebuah disiplin ilahi yang sangat keras. Kalau firman masih bisa mengobarkan roh saudara, firman masih berbicara kuat di dalam roh saudara, saudara masih merasa tertemplak, itu berarti roh Tuhan bekerja. Tapi kalau firman Tuhan dinyatakan dan engkau merasa dingin dan suam-suam, saya khawatir itu sebuah disiplin tingkat tinggi. Karena memang dari dalam hati kita tidak ada rasa hormat kepada Tuhan. Ketika Tuhan membawa saya terus naik, saya makin memiliki rasa takut, hormat kepada Tuhan yang jauh-jauh dari yang sudah-sudah. Mari hari ini saya ingin ajak saudara untuk melihat sikap hati kita sangat menentukan. Saya berdoa seluruh jemaat, anak-anak rohani saya. Ketika saudara berhubungan dengan firman, berdiskusi dengan firman, milikilah kerendahan hati yang sungguh. Milikilah kelembutan hati yang sungguh-sungguh. Supaya Tuhan dapat mewahyukan dirinya dan firman-Nya, visinya, isi hatinya. Coba bayangkan. Firman Tuhan berkata jelas nanti di akhir khotbah ayat mengatakan, Kristus telah mati untuk kita semua.
Sehingga tidak ada di antara kita yang hidup bagi diri kita sendiri. Kalau kita hidup bagi Kristus yang telah mati dan bangkit. Roh saudara yang baru, dengar. Roh saudara yang baru, manusia baru saudara, hanya hidup untuk Kristus. Berarti kalau engkau hidup untuk diri sendiri, itu ada roh lain yang mensabot hidup saudara. Yang mencoba menghancurkan hidup saudara, yang mencoba merusak hidup saudara, menjauhkan saudara dari rencana Allah. Natural, secara alami saudara ini ketika mendengar Tuhan, yes Tuhan aku siap melakukan. Karena memang roh saudara baru. Roh saudara itu sukanya melakukan kehendak Tuhan. Tidak suka dosa. Tidak suka dosa. Tidak suka duniawi. Tapi justru saudara kan bisa menikmati berkat-berkat secara finansial, bisa menikmati. Kalau tidak bisa nikmati juga. Makanya kalau saudara tidak rendah hati, saya kasihan. Dunia tidak dapat, kerajaan Allah tidak dapat, maju kena, mundur kena. Saya ingin saudara kaya di hadapan Allah. Kaya raya. Saudara yang betul-betul bertumbuh, saudara diberkati uang pun malah tambah susah. Ya. Dulu saudara belum diberkati, sekarang sudah diberkati mungkin punya mobil 1, 2. Kalau minggu saudara bingung bikin acara. Begitu mudahnya saudara meninggalkan ibadah bukan sesuatu yang urgent, yang mendesak, yang amat sangat penting. Sehingga saudara punya alur berpikir bagaimana ya saya bisa bersenang-senang, saya bisa apa yang namanya healing. Tidak ada healing yang sejati kau dapatkan di dalam hadirat Tuhan. Ibadah ini tempat healing yang sejati. Nah kalau begitu apakah tidak perlu piknik? Perlu, tapi tidak mungkin kan saudara dan saya piknik setiap hari? Kan tidak mungkin. Kalau saudara saya piknik setiap hari berarti saudara adalah kerjanya di bidang travel. Kalau saudara yang normal yang tidak di bidang travel ya tidak setiap hari. Lah hari ini poin yang penting bagi saudara, milikilah sikap hati yang berubah. Ini penting. Terus selanjutnya, dengan memiliki sikap rendah hati dan lemah lembut, firman Tuhan dapat tertanam. Di Yakobus toh, terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut supaya firman itu tertanam. Lah kata tertanam ini perlu saudara lihat. Kata tertanam ini dari kata emputos ya. Itu kata sifat ya. Kata sifat normal akusatif dari emputos yang menyatakan bahwa firman itu harus menjadi bagian dari tabiat kita. Itu bukti firman tertanam, itu firman itu menjadi bagian cara berpikir saudara, bagian kata-kata saudara, bagian perilaku saudara. Itu artinya firman tertanam yang bisa menanam hanya Roh Tuhan. Banyak orang belajar teologi tidak berubah hidupnya. Karena mencoba belajar dengan kesombongan, bukan dengan rendah hati. Bahkan kadang-kadang di sekolah teologi yang tidak hati-hati, bicara masalah Roh Kudus sambil meledek Roh Kudus. Saya pernah belajar di kelas, orang mengecek bahasa roh di depan saya. Saya bilang, aduh kasihan. Saya cuma diam aja, aduh kasihan, saya doakan Tuhan tolong. Dan termehek-mehek dalam pelayanannya, saudara. Itu bisa terjadi tanpa rasa hormat dan rendah hati di hadapan Allah. Jadi ketika firman tertanam, itu firman bisa menjadi bagian alur pemikiran kita, firman bisa menjadi alur perasaan dan keinginan kita, perkataan kita, perilaku kita. Sehingga orang menyebut engkau orang yang sudah berubah. Perubahan itu nyata. Bukan saudara bertambah buat wacana tentang firman. Saudara bertambah, berubah, hidup saudara adalah firman yang hidup. Firman yang dinyatakan lewat pemikiran, perkataan, dan tindakan. Itu artinya firman tertanam. Diawali oleh sikap rendah hati dan lemah lembut.
ketika mendengar firman Tuhan, dan sikap rendah hati dan lemah lembut ini bisa terjadi karena Alkitab katakan dosa itu mengeraskan hati. Kejahatan dunia semuanya itu mencemari sehingga kita tidak suka hal rohani, ya, tidak suka perkara rohani, itu bahaya. Makanya saudara harus berdoa, minta, saya sekarang berdoa saya adalah Tuhan berikan kebangunan rohani yang besar. Supaya terjadi perombakan yang ilahi. Jadi poin yang pertama lewat firman. Ya. Yang kedua, Allah mendidik melalui keadaan yang ada. Ketika anak-anaknya tidak memiliki sikap rendah hati dan lemah lembut dalam menerima firman. Ketika anak-anak Tuhan tidak lagi mencintai firman, tidak rindu melakukan kehendak-Nya. Ya. Anak-anak Tuhan mencintai hal yang sementara lebih daripada hal-hal yang kekal. Di situ baru Tuhan mendidik, menarik perhatian kita. Bahwa selama ini yang kita kejar adalah palsu. Nilai-nilainya palsu, tujuannya palsu. Kita sedang mengejar kebahagiaan yang palsu. Maka Tuhan mendidik. Yakobus 1 ayat yang kedua, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena ujian imanmu menghasilkan ketekunan menghasilkan buah yang matang, sehingga kamu tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Hari ini saya ingin ajak di mana? Kepada orang yang rendah hati dan lemah lembut di hadapan Allah, Allah berperan sebagai Bapa. Seperti seorang ayah yang mengajari nilai-nilai kepada anak-anaknya. Nilai-nilai moral, nak, harus kamu besok begini, kamu belajar, kamu begini dan kamu begini, saudaraku. Kalau tidak, bahaya. Ya, saya melihat, makanya anak itu perlu dididik. Anak itu punya warisan Adam. Ya. Saya lihat Giva itu makin besar, makin semaunya sendiri. Dulu kalau ayo mandi untuk sekolah siap, sekarang kalau disuruh mandi itu harus kejar-kejaran. Dia lari bersembunyi di depan saya, katakan tidak. Kamu belajar. Saya ajarin juga enggak tahu, kamu harus sekolah biar besok pinter, bisa kamu kerja, baik, kamu menjadi berkat. Enggak nangkep dia. Enggak nangkep, enggak mengerti, enggak paham, gagal paham. Saya seringkali banyak anak Tuhan saya ajarkan, kamu ini harus kaya baik di hadapan Allah. Enggak paham, yang penting sekarang ini duit pak, duit pak, duit pak. Ya, dunia berkata manetok. Tapi di dalam kerajaan Allah, anugerah adalah segala-galanya. Kita harus bisa menangkap. Lah, hari ini, karena saya berubah, cara bergaul saya juga berubah. Tidak boleh sama. Sampai saya berdoa, Tuhan biarlah kalau jemaat membaca pikiran hamba. Biar jemaat bisa memuliakan Tuhan. Aku minta Tuhan kerjakan itu Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menggenapkan. Makanya berubah. Mari saya ajak saudara untuk lebih jauh. Ini yang agak sedikit menegangkan, tapi ingat. Di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, Bapa mengasihi saudara. Tujuan didikan Allah adalah untuk kebaikan kita. Kita menjadi dewasa, matang, utuh dan hidup memuliakan Tuhan. Dan kita hidup mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga. Kalau sendiri bujangan ya pribadi. Kalau sudah dalam keluarga itu prosesnya lebih kompleks, lebih rumit ya. Kadang-kadang suami istri baik, anak-anak ada masalah. Suami istri baik, kesehatannya terganggu, ekonominya terganggu. Aduh bermacam-macam masalah. Tapi hari ini kita menarik kesimpulan. Setiap yang Tuhan izinkan, Tuhan menarik perhatian kita. Nah, selama ini yang kau kejar adalah palsu. Tidak benar.
engkau sedang mengejar sesuatu, seolah-olah kau pikir kau naik tangga. Tapi ingat ketika kau di puncak tangga, itu tangga yang palsu dan banyak orang menaiki tangga, dia pikir itu tangga kebahagiaan, tangga karier. Setelah sampai puncak tangga, menyesal dan kesepian. Saya membaca itu orang-orang yang memiliki saham di Wall Street, orang-orang kaya di dunia, akhir hidupnya kesepian. Dan akhirnya banyak di antara mereka yang mati bunuh diri, tidak tahan menghadapi hidup ini. Tapi bagi saudara yang bertumbuh, kau juga makin bertumbuh dalam ucapan syukur. Dan kau bisa berkata, Allah itu baik. Sentosa saudara kekasih. Saya ingin mengajak saudara sungguh-sungguh, biarlah pagi hari ini saudara mengalami anugerah demi anugerah yang sangat luar biasa. Supaya saudara betul-betul mengalami kemurahan Tuhan yang luar biasa. Tujuan didikan Tuhan adalah, supaya saudara bisa mengerti, saudara bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahinya. Saudara memunculkan sifat-sifat Allah, supaya saudara tidak binasa bersama hawa nafsu yang membinasakan dunia. Banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat Tuhan yang terbakar oleh hawa nafsu. Saya bukan orang yang kebal, tapi saya orang yang belajar bergantung, bersandar kepada Tuhan. Saya harus betul-betul berharap saya tidak mau mengandalkan daging yang manusiawi ini. Hari ini saya ingin mengajak saudaraku supaya saudara saya dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, memakai pakaian yang baru, memunculkan, mengekspresikan apa yang terjadi dalam roh kita di dalam kuasa Roh Kudus. Ini penting dan kita semua dididik loh. Tuhan banyak menarik perhatian di antara saudara loh. Tahu-tahu penyakit datang, jebret. Tuhan tidak pernah menyebabkan penyakit. Allah itu inginnya menyembuhkan. Mungkin penyakit itu karena salah gaya hidup kita. Tapi Tuhan izinkan untuk menarik perhatian saudara. Nak, apa yang kau kejar selama ini palsu. Prioritasmu palsu. Kembali nak di dalam jalanku. Bapak penuh rahmat merangkul saudara kembali. Sehingga betul-betul menjadi alat anugerah di tangan Tuhan. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Setiap orang percaya kita mengambil bagian dalam kekudusannya. Tadi Ibrani 10 ayat 10. Kekudusan kita terima. Nah ini perlu kita melihat kasih karunia. Kekudusan kita terima sebagai anugerah, yaitu posisi di hadapan Allah oleh penebusan Kristus, kita kudus selamanya. Coba saya ingin ajak saudara untuk melihat, Ibrani 10 ayat 10, saudara lihat. Dan karena kehendaknya, inilah kita apa telah? Ini adalah verb perfect. Sesuatu yang telah terjadi, hasilnya menetap. Ini posisional. Jadi sejak saudara menerima keselamatan, dibenarkan, dikuduskan, itu hasilnya menetap. Engkau di hadapan Allah orang yang kudus. Tapi saudara masih bisa memilih hidup dalam daging, masih bisa. Dan konsekuensinya hebat tentunya. Lah, kita melihat di sini, kita melihat ini posisi rohani, ini bentuk indikatif fakta ilahi yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Setiap orang percaya disucikan pada saat keselamatan. Namanya dalam bahasa teologi posisional, yaitu bagaimana kita di hadapan Allah. Karena apa? Dosa, kesalahan saudara sudah dipikul Kristus di atas kayu salib. Semua kegagalan saudara sudah dipikul, katakan amin. Dan sifat kodrat dosa yang kita warisi dari Adam juga ikut disalibkan. Sekarang diganti dengan sifat kodrat Kristus. Nah, setelah kita tahu posisional kita tahu bentuk imperatifnya, bentuk perintahnya itu, kita dipanggil untuk hidup kudus. Artinya khusus bagi Kristus dan kemuliaannya. Ini gaya hidup kita seperti itu. Saudara berkata, saya tidak peduli Pak Petrus. Saya pokoknya ingin menyenangkan saya. Ya saya tidak bisa melawan, Tuhan pun tidak bisa melawan. Tapi Tuhan akan menggiring saudara, akan memakai setiap peristiwa untuk menarik perhatian saudara. Jadi hari ini saudara kekasih, sampai titik saudara harus
hidup di dalam firman Allah, ingat manusia barumu itu sukanya melakukan kehendak Tuhan, tidak suka yang lain. Makanya kalau saudara ketemu orang lain, ketemu sama saudara, terus saudara diajak menjelekin orang lain, nanti dari dalam roh saudara akan ada intuisi mengatakan, stop, jangan terusin. Ketika saudara mulai alihkan pembicaraan itu, hatimu sukacita. Tapi kalau engkau terlibat, ikut menjelekkan, ikut nimbrung di dalamnya, dalam batinmu mulai ada penderitaan. Karena pertama, engkau mendukakan Roh Kudus, roh saudara sakit. Roh saudara terluka, Roh Kudus didukakan. Tapi ketika saudara berkata, tidak, Tuhan itu baik bagi kita semua, orang itu baik. Ada sukacita kan? Ya suami istri begitu. Ya. Ini sebenarnya sederhana dipimpin Tuhan tuh. Kalau sudah Tuhan mulai mendorong saudara untuk melakukan sesuatu bagi istri saudara, saudara lakukan, ada senang gitu loh rasanya. Ada konfirmasi, ada peneguhan. Tapi kalau berkata, enggak usah. Itu ada rasa gelo, kecewa gitu di dalam. Lah itulah sebetulnya tuntunan yang sederhana. Jadi hari ini kita tidak lagi hidup bagi diri sendiri. Kita akan lihat satu ayat supaya saudara bisa melihat ya saudara kekasih ya. Oke. Iya, oke supaya saudara bisa melihat. Oke. Oke, iya. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk siapa? Hari ini saudara terlalu lembut. Tidak lagi hidup untuk engkau sudah mengalami dinamika roh. Haleluya. Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan bagi mereka. Saya ingin buka ayat ya, saya kok tergoda untuk menyampaikan ayat ini. Mementingkan, tidak boleh hidup untuk mementingkan diri sendiri. Coba kita akan lihat ya, kita akan lihat bersama-sama supaya saudara mengerti, memahami. Oke, jadi buah kedagingan, buah yang hidup bersumber diri sendiri, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, sebelumnya tadi percabulan, kenasisan dan sebagainya, perselisihan, iri hati, amarah, terus berarti hidup mementingkan diri sendiri itu adalah hidup dalam Tuhan menolong saudara, bukan hanya sedang memahami, tapi memampukan untuk engkau hidup di dalam roh. Amin. Jadi hidup dalam kedagingan itu keinginan daging adalah maut. Ya, menderita, tertekan, stres, depresi. Seringkali engkau banyak duit. Ya, uang tabungan ya lumayan. Tapi kok rasanya kok kecewa, kok sedih, kok gelisah. Tidak ada masalah kok rasanya kok banyak tertekan. Karena apa? Buah kedagingan adalah maut. Oke, saya ingin ajak saudara melihat hari ini. Jadi mari kita akan lihat saudaraku, supaya saudara bisa memahami. Oke. Terus selanjutnya adalah the end. Hari ini sengaja saya sampaikan dengan pelan-pelan. Ya, saudara melihat aura saya bukan aura yang benci, menghukum, dan menghakimi. Tapi aura saya adalah aura yang belas kasihan. Karena apa? Saya tidak ingin sebagai seorang gembala, bapak rohani, saudara seperti orang Israel di padang gurun terus. Gerjekan satu sama yang lain, tidak selesai-selesai dalam kedagingan, oleh melawan Musa, melawan ini, rumit, dan akhirnya mereka semua bersehati dalam kedagingan, juga sehati terkubur di padang gurun. Beda dengan generasi Yosua. Rahasia masuk Kanaan apa? Sunat. Wah, sudah bisa bayangkan sunatnya itu tidak pakai laser loh, batu. Waduh, itu kayak apa? Tapi itulah perjanjian lama. Sunat kita adalah sunat baru. Hati yang baru, roh yang baru Tuhan sudah karuniakan dengan cuma-cuma. Mari mulai buka hati saudara Tuhan. Aku salah. Selama ini aku merasa pintar, merasa bijak.
Bahkan kadang-kadang Tuhan, aku minta ampun, aku merasa lebih pintar dari pendetaku. Kalau pendetaku ambil S3, pewakil gembala juga S3, berarti aku profesor Tuhan. Ini hanya hojok aja, hanya guyon aja. Bukan. Ya. Jadi kami ini sedang dilengkapi, anak saya juga sedang proses ambil doktor, saudara. Jadi kami hamba-hamba Tuhan yang memang mau belajar dan mau belajar dari kehidupan hanya satu, supaya apa yang Bapak rencanakan terwujud di gereja ini. Hari ini saudara siap berubah? Memang saudara sudah berubah. Saudara sudah berubah, amin? Kita semua adalah ciptaan? Yang lama? Berarti kalau saudara hidup yang lama itu berarti kita tidak sadar, alias pingsan. Sadarlah engkau manusia baru, ekspresikan roh saudara yang seperti Yesus. Orang pilihan Allah, kenakanlah kasih, kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan. Itu warna hidup saudara. Puji Tuhan, pemain musik menyiapkan diri. Kami bersyukur Bapa bahwa kasih karunia-Mu mendidik kami untuk kami mengekspresikan Kristus dalam pemikiran, perkataan, dan perbuatan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami sungguh-sungguh berbahagia dan kami membagikan kebahagiaan Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, sebentar kalau kami akan pulang sebagai umat-umat yang diberkati Tuhan. Angkat tangan saudara. Saya percaya berkat Allah ada pada saudara. Penyertaan Tuhan begitu berkuasa bersama saudara. Engkau diberkati Tuhan, disertai Tuhan di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kota, di luar kota. Kemanapun kau pergi, apa yang kau jamah dibuat Tuhan berhasil. Pulanglah penuh dengan sukacita di dalam berkat Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, lewat persekutuan Roh yang Kudus, melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan bersama saya. El Shaddai, El Shaddai.